Managing dokumen. Nah, untuk interupsi sini tentukan mana yang arsip dinamis sama arsip statis. Nah, kalau arsip dinamis itu apa? Saya lupa, dinamis dan statis kalau nggak salah yang bisa di... Statis kan yang sering ya, Bu? Yang berulang-ulang. Kalau statis yang berulang-ulang bukan, Bu? Balik. Salah. Terbalik. Nah, dinamis yang berulang-ulang ya. Dinamis yang kita pakai sehari-hari. Dinamis berarti arsip yang ada di area kita ya. Nah, di area kita. Arsip statis tadi misalnya yang sifatnya report tahunan ya, atau misalnya report 5 tahunan itu masuk ke arsip statis. Bu, faktor dinamis sama statis gimana? Tergantung organisasi Anda ya. Yang mana masuknya statis sama dinamis ya. Nah, kenapa sih kalau misalnya kita perlu mengelola dokumen, kapan kita harus melakukan penjadwalan, harus dihancurkan atau enggak gitu. Ya, kalau misalnya dokumen itu tidak kita hancurkan, nanti seperti apa? Bisa dilihat sama orang lain, Bu. Bisa dilihat sama semua orang. Lalu berarti apa lagi? Butuh space. Rahasia kantor biasanya bisa bocor dari dokumen yang teledor kalau nggak kita hancurkan di mesin penghancur. Iya. Nah, lalu apa lagi? Dokumennya sendiri jadi menumpuk banyak ya. Ya, menumpuk banyak, habisin space. Apalagi kalau kayak Anda sekalian yang kerja di Jakarta, gedung teh hitungannya per meter square dolar ya. Betul, Bu, kecil. Nah, kalau ruangannya habis sama arsip, ya kos operasionalnya habis mahal, ya gitu. Nah, jadi mungkin kita lihat dari situ bahwa misalnya perusahaan itu harus bisa memanage daripada dokumen-dokumennya. Kapan kita jadwalkan? Kalau keuangan berapa tahun Regina boleh dihancurkan? Ya pokoknya sekiranya sudah nggak akan dipakai lagi itu harus dihancurin sih. Nah, berapa tahun? Ada durasinya kan? 5 Bu. Salah ya, Bu. Iya, 5 Bu. 5 tahun. Ya. Untuk apa ya Teteh? Kalau keuangan biasanya berdasarkan apa? Sudah ada pemeriksaan audit? Iya. Sudah ada penentuan ketetapan, baru kita boleh hancurkan. Kalau belum ada ketetapan audit, nggak boleh kita hancurkan meskipun misalnya udah 5 tahun nih Bu, tapi orang audit tuh belum datang nih, maksudnya dari kantor pajak, dari apa gitu ya, belum datang juga, kita belum kebagian. Mau nggak mau kita nggak bisa hancurkan, ya gitu. Tapi kalau misalnya 5 tahun untuk periode tertentu 5 tahun, oke, kita ada, tapi kita tetap keep dulu sampai ada SK penetapan. Kalau dari pemerintah SK penetapan ya, bahwa ini sudah diaudit atau ini sudah sesuai laporan keuangannya gitu. Kalau dari biasanya sampai 10 tahunan disimpan. Tapi kalau kayak arsip-arsip yang sifatnya surat menyurat, undangan, kapan boleh dibuang? Setelah itu selesai Bu acaranya. Ya, setelah selesai kita boleh ini, paling enggak biasanya kita simpan dulu lah, paling enggak setahun ya. Karena takutnya tiba-tiba ada undangan. Nah, biasanya buat apa? Buat track record pada saat misalnya bos atau misalnya Anda nih, kamu tanggal segini kemana nih? Ya, di dalam jadwal kan di situnya absensinya hadir, tapi kenapa katanya pada saat itu kamu nggak ada di tempat? Nah, kenapa pulangnya lebih cepat? Nah, kita kan bisa lihat tracking di data kita, ya. Oh ternyata pada saat itu sedang ada pelatihan atau adang apa ya, jadi Anda nggak bisa hadir mengikuti rapat yang ditentukan atau misalnya Anda keluar dari kantor gitu ya. Nah, sedikit lagi ya. Nah, ini baru kita bicara tadi managing drop-in visitor. Nah, ini kalau misalnya ada kursi tambahan. Tadi saya bilang kalau misalnya sekretaris-sekretaris itu didatengin orang, sering banyak dikunjungin karena supel, dan banyak orang yang kadang-kadang cuma mau kepo. Bosnya lagi ada nggak sih gitu ya. Gitu. Bos lagi ngapain, atau misalnya lagi ada kegiatan apa, hanya buat itu, atau misalnya cemilan di meja. Kadang kalau sekretaris suka ada makanan-makanan ya. Nah, belajarlah untuk menolak secara sopan. Managing telepon, bicara seefektif mungkin ya. Itu. Kemudian
Scheduling. Nah, schedulingnya menetapkan jadwal dengan tepat, komitmen atas jadwal. Jadi dalam menentukan schedule, kita harus lihat yang harus kita pentingkan adalah apa? Komitmen. Mau ngikutin atau enggak gitu ya. Udah bikin jadwal time di block time-nya, kuadran waktunya udah kita blocking time. Kuadran pertama, Anda masuk kantor jam berapa? 9. Jam 9. Oke. Berarti kalau gitu Anda cuma pakai pulangnya jam 6 harusnya Bu. Sekarang Bu. sampai jam 6. Harusnya jam 6 Bu, tapi semenjak corona jadi pulang jam 4, jam 5. Oke. Nah, misalnya kalau bicara blocking time, berarti bicaranya Anda di kuadrannya bukan kuadran satunya, nggak ada kuadran satu mah berarti preparation personal, lalu kuadran 2-nya jam 9 sampai jam 12 ya. Apa aja itu biasanya hal-hal yang satu, misalnya hal-hal yang rutin dilakukan dan tugas-tugas yang masuk ya. Nah, baru kuadran keduanya jam 1 sampai jam 3 itu hektiknya pekerjaan. Baru yang 3 sampai ke jam pulang berarti itu adalah pekerjaan yang dipersiapkan untuk besok ya gitu. Nah, lalu kita menentukan prioritasnya seperti apa, yang seperti tadi, yang mana yang urgent sama yang tidak urgent. Nah, jadi tools of time management ada planner ya, kalender, to-do list, activity log, diary. Mana yang Anda bisa pakai? Semuanya bisa dipakai Bu, bisa. Tinggal pilih aja mana yang paling nyaman buat Anda. Ya, nah ini mungkin ada sedikit tip, hindari membuang waktu. Biar apa sih? Biar nggak stres ya. Jadi planningnya, lalu procrastination, perfectionist juga harus dikurangin karena tadi bisa membuat apa? Perfeksionis itu bikin orang kita makin ini kayaknya masih kurang, ini masih kurang ya. Interupsi itu harus dihindari ya. Depresi akhirnya bisa seperti itu. Lalu not saying no harus bisa ya. Tempting too much lagi, berharap sebetulnya being unorganized, jangan sampai Anda tidak organized. Lalu kemudian meetings, nah ini kadang pimpinan ya, kadang suka gini kalau kasih pelatihan, Bu udah pimpinan yang suka kayak gitu, harusnya Bu yang dikasih trainingnya pimpinan katanya. Meeting tanpa ada agenda ya, dadakan gitu, kadang akhirnya waktunya melebar ya. Ya, meeting tanpa ada waktunya melebar ya, molor waktunya. Dan tadi sementara kan pimpinan juga beda-beda macamnya ya, ada yang senangnya rapat ya gitu ya. Nah, gitu. Macam-macam. Lalu rasa takut untuk mendelegasikan. Jangan pernah takut mendelegasikan. Justru kita bisa mencerdaskan orang lain, itu satu anugerah ya. Jadi jangan takut misalnya pekerjaannya diambil sama orang ya. Problem with objective. Jadi selesaikan semua permasalahannya dengan prioritas, lalu dengan objektivitas. Nah, ini jangan sampai deadline-nya nggak clear. Nanti aja belum ada time limit. Jangan sampai seperti itu ya. Lalu harus selalu punya passion untuk melakukan suatu pekerjaan ya. Jangan melakukan prioritas itu kita tentukan mana yang urgent dan not urgentnya ya. Yang important yang mana ya. Jangan sampai kita kecapean dan akhirnya jauh dari kesuksesan ya. Karena tadi manajemen itu adalah suatu hal yang sederhana, tapi yang sebenarnya itu penting ya. Hal yang sederhana yang sepertinya kita lalui biasa-biasa aja, tapi ternyata itu penting buat kita gitu.